Kita abis ini makan aja nggak Iya sih? kan, Iya, makan makan aja di nggak kantin. sih? Betul. Banyak kan. Guys, ada poster. Poster apa tuh? Gaslighting. Gaslighting tuh apaan? Oh, gaslighting itu. Ayo buruan, udah jam 11 ini. Kan gila-gila kamu kita telat. Kok aku kan kamu yang mandinya lama? Kalau kamu datang lebih pagi, pasti siap-siapku juga lebih pagi. Ada lah, gak jelas lah kamu. Nah, itu gaslighting. Oh, itu. Hai, apa kalian tahu apa itu gaslighting? Gaslighting sebenarnya adalah bentuk manipulasi psikologis yang dilakukan oleh banyak orang meski tanpa disadari oleh pelakunya sendiri. Nah, coba tebak, gaslighting itu apa ya? Apa yang terlintas di pikiran kalian? Gaslighting adalah upaya menciptakan keraguan pada seorang individu atau kelompok yang ditargetkan. Tujuannya adalah membuat mereka mempertanyakan persepsi, kewarasan, dan ingatannya sendiri. Bagaimana pelaku gaslighting melakukannya? Mereka menggunakan penyangkalan, penyesatan, kontradiksi, dan kebohongan yang meyakinkan. Hal ini bertujuan untuk membuat korban merasa tidak stabil dan mendelegitimasi kepercayaannya terhadap realitas. Gaslighter biasanya dikenali dari perilaku berbohong, melawan informasi, menjatuhkan korban, bahkan pelecehan verbal. Nah, dampak dari gaslighting ini juga sangat serius loh. Korban bisa mengalami kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan depresi. Nah, jadi bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Mari kita simak video berikut untuk mempelajari lebih dalam tentang gaslighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke. Tentunya teman-teman sangat semangat untuk mengikuti bimbingan hari ini ya. Ini dengan rombel A, ya. Oke, nama absen dulu ya. Andrea Puspita. Hadir. Panggilannya Andrea. Andrea. Dona Niken. Hadir, Pak. Oke, Dona ya panggilannya. Iya, betul. Muhammad Sofa. Di sini Pak. Oke, Sofa panggilannya. Sofa. Oke, Muhammad Taufikur Rohman. Saya, Pak. Oke, Rohman panggilannya. Taufik, Pak. Oke, Taufik. Nida Nurmilati. Saya, Bapak. Panggilannya Mila. Oke, Nizar Sufi Al Azhar panggilannya. Saya, Pak. Oke, Nizar. Nizar. Renata Dena. Saya. Oke, panggilannya Renata. Renata, Oke, Pak. Oke, Stefani Sarah Gracia. Hadir, Pak. Oke, panggilannya Stefani. Stefani. Triwahyu Nurwaili. Iya, Ada? Pak. Panggilannya Aini, Pak. Aini. Oke. Lengkap ya teman-teman belas. Semuanya patut diaturkan jempol dua. Oke, teman-teman kali ini kita akan melakukan apa? Bimbingan. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Oke, ada yang tahu sosiodrama? Saya, Bapak. Oke, silakan jawab. Saya, Bapak, bermain peran. Oke, bermain peran. Ada lagi mau menjawab? Berakting, Pak. Oke, berakting. Ada lagi mau menjawab? Saya. Oke, benar. Drama sosial. Drama sosial. Oke. Jadi benar banget ya teman-teman. Jadi sosiodrama adalah bermain peran, berakting, dan juga drama sosial gitu. Teman-teman semuanya benar sekali. Betul. Oke. Dalam sosiodrama kali ini kita akan membawakan suatu topik. Topiknya bakal spill melalui sebuah pepatah. Oke, kalau misal ada yang bisa mengartikan, silahkan angkat tangan ya. Ya. Pepatahnya adalah jangan membenamkan kepala di dalam pasir. Ada yang bisa menjawab? Oke, kita dengarkan Izar dulu. Itu kayaknya orang yang nggak mau disalahkan atas apa yang dia lakukan nggak sih, Pak? Oke, benar banget. Ada yang mana? Iya. Oke, benar banget. Jadi kata lainnya adalah Gaslighting. Benar. Jadi pada bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita mengenai gaslighting. Tentunya dengan harapan agar teman-teman tahu bagaimana gaslighting itu dan tidak menjadi seorang
Oke, karena teman-teman semuanya sudah semangat, kita perlu upgrade semangatnya lagi. Kalau kita upgrade gimana? Oke, jadi instruksinya ketika Bapak nanti bilang tepuk 1, silakan tepuk tangan 3 kali. Betul ya? Ya, kalau Bapak bilang tepuk 2, silakan tepuk tangan 2 kali dan bilang B ke kanan. Kayak gitu ya. Tepuk 2, B, gitu ya. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk 3, silakan untuk tepuk 3 kali juga. H ke kanan. Ke kiri. Oke, mohon maaf. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Nanti Bapak akan ambil 4 orang yang salah mengikuti instruksi Bapak dan Bapak akan berikan sebuah hadiah. Hadiahnya rahasia. Makanya oke. Oke, sudah bisa mulai teman-teman? Bisa. Kita mulai ya, nanti bisa kombinasi. Misal tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, atau misal tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Loh, kok dari itu orang? Sudah dapat 1 orang, kita butuh 3 orang lagi. Instruksinya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Ayo, 2. Aku benar. Oke, Bapak lihat ada 3 orang yang salah. Stefani dan juga Dona. Jadi kita sudah mendapatkan 4 orang. Bapak akan kasih hadiah. Hadiah ini silakan untuk langsung disimpan di saku. Kita buka setelah kita melakukan sesi drama nanti. Jadi pahami? Oke. Ada Taufik. Minta tolong dikasihkan ke Dona. Lalu ada Mila dan juga ada Stefani. Baik, Bapak. Oke, silakan disimpan dulu. Sudah. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita melaksanakan sosial drama. Jadi, dalam sosial drama nanti ada teman-teman yang berperan sebagai sebuah karakter dan juga ada teman-teman yang berperan sebagai observer atau pengamat aktif. Jadi, teman-teman yang sebagai pemain karakter nanti akan memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam sosial drama. Sedangkan teman-teman yang menjadi observer nanti akan mengamati jalannya sosial drama menggunakan bantuan LKPD pedoman observasi seperti ini. Jadi nanti teman-teman observer silakan untuk diisikan nama dan juga kelas serta hal-hal penting yang kalian dapat selama jalannya sosial drama. Seperti itu ya? Iya, oke. Oke Pak, oke saya pahami ya. Bisa. Oke, jadi nanti setelah sesi sosial drama kita akan melakukan diskusi bersama. Dalam diskusi itu, silakan kalian untuk berpendapat aktif, bertanya, menjawab, memberikan pendapat, karena nanti Bapak akan memberikan sebuah hadiah di akhir bagi teman-teman yang aktif mengikuti kegiatan diskusi. Hadiahnya nanti dulu. Lalu bagaimana Bapak bisa tahu kalian aktif atau tidak? Nah itu dengan cara traffic puzzle. Bapak jelaskan ya. Traffic puzzle ini adalah lampu merah. Kalian tahu lampu merah kan? Lampu merah warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Oke, benar sekali. Jadi nanti tiap-tiap dari kalian akan mendapatkan traffic puzzle yang kosong. Kita bilang ini dan juga mendapatkan 3 stiker merah, kuning, hijau. Ya, nanti ketika kalian aktif menjawab, aktif bertanya, aktif memberikan pendapat, kalian akan mengisikan masing-masing 1 kartu. Gitu ya, 1 kartu stiker. Tidak merah, kuning, hijau. Bagi teman-teman yang bisa memenuhi traffic puzzle-nya, nanti akan Bapak berikan hadiah di akhir sesi bimbingan. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bapak akan bagikan. Oke, tolong bagikan ya. Sudah cukup? Cukup Pak. Sudah? Semuanya sudah kebagian ya? Iya. Oke. Sudah, kalau sudah kebagian akan Bapak bacakan mengenai bagaimana garis besar cerita sosial drama. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap akan kita lanjutkan ke garis besar cerita. Bapak akan bacakan ya, simak baik-baik. Pada suatu pagi yang cerah, Mia dan Karin diminta oleh guru untuk mengambil alat proyektor dari gudang. Setelah sampai di sana, Mia berinisiatif membawa proyektor sendirian. Namun dalam perjalanan,
Karin tidak sengaja menyenggol Mia, menyebabkan alat-alat proyektor jatuh dan rusak. Setibanya di kelas, Karin menyalahkan Mia di depan guru dan murid-murid, membuat Mia merasa bersalah. Keesokan harinya, murid-murid mengetahui kejadian sebenarnya setelah Bu Sri melihat rekaman CCTV, dan mereka mulai menyalahkan Karin. Meskipun Mia sudah mengganti rugi proyektor sebesar 5 juta rupiah, Karin tetap tidak mau disalahkan. Namun, setelah pulang ke rumah dan mendapatkan nasihat bijak dari ayahnya, Pak Wahyu, Karin menyadari kesalahannya. Keesokan harinya, ia meminta maaf kepada Mia dan Bu Sri di kelas, serta memberikan uang ganti rugi, dari ayahnya. Permintaan maafnya diterima dengan baik, mengembalikan keharmonisan di kelas dan mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran. Oh maaf pencet, oke, maaf ya. Oh, gak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu. Oke, maaf ya. Oke, dari garis besar cerita yang Bapak bacakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya tanya Pak, Oke, silakan. itu nanti pas kita meranin karakternya, berarti kita nggak pegang apa-apa Pak, nggak pegang teks naskah. Oke, jadi nanti kalian teman-teman yang menjadi pemain karakter atau pemain tokohnya tidak memegang naskah ya, silakan nanti dikembangkan sendiri bagaimana dialognya sesuai kreativitas kalian. Wih, seru banget. Oke, jadi nanti spontan ya teman-teman, silakan untuk Oke, silakan untuk dikreasikan bagaimana dialognya teman-teman nanti ketika mengikuti sesi drama. Itu ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Ini ada berapa peran berarti Pak? Oke, benar banget. Karena di sini Bapak akan bahas peran-peran yang ada dalam sesi drama. Yeay. Jadi ada 5 peran dalam sesi drama kali ini. Iya, aku mau dong. Oke, judul sesi dramanya Bapak lupa untuk menyampaikan. Judul sesi dramanya adalah gaslighting, bikin pusing kayak gitu ya. Bapak mau cek dulu. Kalau Bapak bilang gaslighting, kalian jawabnya apa? Bikin pusing. Oke. Gaslighting? Bikin pusing. Oke, jadi dalam sosial drama gaslighting bikin pusing ini ada 5 pemeran. Yang pertama, Bu Sri. Bu Sri ini adalah guru yang sabar, ramah, dan tulus. Lalu ada Mia, ketua kelas yang ceria, percaya diri, dan mudah merasa tidak enak. Lalu ada Karin, wakil ketua kelas yang tidak bertanggung jawab dan seorang gaslighter. Lalu ada Yunus, yang keempat ada Yunus, anggota kelas yang jahil dan cerewet. Aku mau Yunus. Oke, lalu ada Pak Wahyu, adalah seorang ayah dari Karin yang lembut, baik dan bijaksana. Oke, dari peran-peran yang Bapak sampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Cukup Pak, cukup. Oke, sebelum kita masuk ke sosial dramanya, adakah di sini yang mau menawarkan diri? Tenang dulu semuanya ya, karena teman-teman semuanya pengen banget jadi pemain sosial drama. Bagaimana kalau Bapak undi? Melalui ini yang Bapak nggak sengaja kepencet tadi ya. Kita undi dulu dari Bu Sri. Siapa itu? Oke, Bu Sri ada Dona. Oke, selanjutnya ada Mia. Ketua kelas tadi ya? Iya. Baik. Oke, Mia diperankan oleh Mila. Selanjutnya kita untuk mengundi Karin. Siapa Karin? Oke, Karin diperankan oleh Rena. Oke, selanjutnya adalah Yunus. Siapa yang Aku memerankan sih. Siapa Yunus? Enggak lah, aku aja. Oke, Yunus diperankan oleh Sonia. Lalu ada Pak Wahyu. Pak Wahyu diperankan oleh Pak Wahyu ya ini. Aku. Pak Wahyu diperankan oleh Niza. Oke, teman-teman semua sudah mendapatkan perannya masing-masing ya. Sudah. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan perannya, silahkan untuk angkat tangan. Oke, ada 4 orang ya, otomatis
sekalian menjadi apa? Observer. Kita akan berikan ya LKPD pedoman observasinya. Silakan diisi sesuai instruksi yang Bapak berikan di awal tadi. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang, kita tolong diberikan ke Andrea. Kita tolong diberikan ke Stefan. Oke, observer sudah menerima LKPD-nya semua. Ya, sebelum kita akan memulai pementasan sesuai dramanya. Sebelumnya, silakan untuk observer berkumpul di kiri Bapak. Silakan. Dan untuk pemain tokoh atau karakternya, silakan untuk berkumpul di kanan Bapak. Silakan. Ayo, Pak. Oke, sudah teman-teman? Sudah. Jadi teman-teman nanti silahkan anggap ruang kosong yang ada di depan ini adalah sebuah panggung pementasan drama. Oke ya. Jadi di sini Bapak akan membacakan satu persatu adegan yang harus pemain atau pemeran tokoh praktekkan. Ya gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan teman-teman untuk berdiri di sana dulu. Kita kosongkan dulu panggungnya. Oke. Panggungnya sudah kosong. Kita masuk ke adegan yang pertama ya teman-teman. Oke. Adegan yang pertama. Pada suatu pagi yang cerah, Mia dan Karin diminta oleh Bu Sri untuk mengambil alat proyektor dari gudang. Keduanya keluar kelas dan menuju tempat penyimpanan. Setelah sampai di sana, Mia berinisiatif membawa proyektor sendirian dan Karin menurutinya. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Karin tidak sengaja menyenggol Mia, menyebabkan alat-alat proyektor jatuh dan rusak. Kejadian ini memicu perdebatan sengit antara keduanya, dengan Karin menyalahkan Mia, sementara Mia merasa bersalah dan menganggap ini semua kesalahannya. Oke, silakan dipersiapkan dulu. Oke. Oke, silakan proyektornya, silakan ambil properti apapun. Oke, sudah siap ya? Oke, bisa ditaruh situ. Oke, jauh sekali ya. Oke. Jauh dulu. Oke. Sudah bisa mulai? Bisa. Adegan 1 bisa dimulai dari sekarang. Ayo, kita ambil proyektor. Di bulan kan? Iya. Yang ini gak sih? Iya kali ini kayaknya bener sih. Bener kan? Iya, kita bawa aja yuk ke kelas. Gak berat apa? Enggak, Gak berat juga. enggak pesan sendiri aja. Beneran? Berat tahu? Enggak, bisa kok bisa sendiri. Ya udah. Yuk. Yuk. Karin, rusak loh. Ih, gimana sih ya? Dan kalian dorong aku. Rusak tahu. Gimana ntar kalau bilang sama Bu Sri? Tapi kamu tadi dorong aku Karena kan? kalau kamu jatuh sendiri, kamu kesana tadi gimana sih? Iya, ampun. Tadi kamu dorong aku. Ini gimana mau hidupnya sih? Gimana ya? Kalau kamu kok bisa kayak begitu sih? Kamu tadi udah bantuin, udah tawarin bantuin, udah tahu berat, kamu malah ngeyel sih. Tadi aku Gimana nanti? Gimana dong ini? Gimana dong ini? Mesti gimana dong? Kita lagi berbusuk dulu ya, berarti. Ya udah, pokoknya sama kamu. Ya udah. Oke, adegan pembuka yang sangat bagus. Oke, kita lanjut ke adegan yang kedua. Setibanya mereka di kelas dengan proyektor yang rusak, Bu Sri dan murid-murid terkejut. Bu Sri bertanya apa yang terjadi, dan Karin segera menyalahkan Mia di depan semua orang. Murid-murid pun di kelas ikut-ikutan menyalahkan Mia, utamanya Yunus, membuat suasana semakin tidak menyenangkan bagi Mia. Oke, pada adegan kedua ini ada Bu Sri, Yunus, Karin, dan juga Mia. Silakan dipersiapkan dulu. Oke, siap-siap ya. Oh, kita ada di dua ya? Iya, siap ya Pak. Oke, siapkan dulu ya. Iya. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah. Sudah siap ya? Oke, adegan kedua bisa dimulai dari sekarang. Bu Sri, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini tadi habis jatuh Bu. Jadi rusak. Ini dia tadi jatuh sendiri Bu. Waktu dari gudang kan saya tuh udah nawarin, ayo aku bantu bawain juga karena berat. Saya tahu dia kan nanti gak kuat terus jatuh gimana. Terus beneran jatuh Ibu. Dia kesalahan. Saya minta maaf Bu. Wah, gimana nih Mia? Itu mahal gak sih? Iya mahal banget makanya. Kalau kata aku
seharusnya ya. Udah tenang dulu anak-anak. Saya nggak apa-apa, kita nggak usah pakai proyektor terlebih dahulu. Nah, gara-gara Mia gak jadi pakai proyektor. Udah nggak boleh banyak soal sih. Gimana sih Mia? Aja ya. Kita hari ini nggak usah pakai proyektor aja nggak apa-apa. Ya Mia. Maaf ya Bu. Selamat duduk ya. Maaf ya Bu. Enggak maaf. Sudah Pak. Ya sudah, tepuk tangan dulu semuanya. Kita masuk ke adegan yang ketiga. Adegan yang ketiga, silakan teman-teman tuh. Mau sempat panggung dulu. Adegan yang ketiga, keesokan harinya situasi berubah. Murid-murid di kelas, terutama Yunus, mulai menyalahkan Karin setelah Bu Sri, guru mereka melihat rekaman CCTV sekolah yang menunjukkan kejadian sebenarnya. Meskipun Mia sudah mengganti rugi proyektor dengan uang sejumlah 5 juta, Karin tetap bersikeras tidak mau disalahkan dan terus menyalahkan Mia. Jadi pada adegan ketiga ini ada Karin, Mia, dan juga Yunus. Ya gitu ya. Silahkan dipersiapkan dulu. Oke, sudah siap? Sudah. Adegan ketiga bisa dimulai dari sekarang. Mia, kamu udah dengar apa yang dikatain sama Bu Sri belum? Apa emang ada berita apa? Tadi pagi waktu aku lewatkan, kamu tuh gak sengaja dengar kalau kata Bu Sri itu ternyata yang nyinggol kamu kemarin itu si Karin. Kamu mau Bu Sri? Enggak lah, aku minta maaf gitu buat kemarin. Wah, Bu ini Fitnah apa? siapa? Apa sih kamu dada-dada gak jelas? Ih, Fitnah siapa ya? Kok bisa bilang gitu? Emang Mia yang Ya jatuhin. itu kamu, bukan aku. Orang aku itu dengar dari Bu Sri kok. Kan kamu gak lihat langsung kejadiannya kayak apa. Tapi kan aku udah dengar dari Bu Sri. Bu Sri udah dari CCTV. Kan emang dia yang jatuh, dia yang jatuh sendiri, dia yang gak kuat. Waktu itu gak kuat, waktu bawa proyektornya. Gimana lu kuat orang kamu senggol? Lah, kan aku udah bantuin dari awal. Dia gak mau. Iya. Kan jadinya gara-gara kamu senggol. Oke, cukup ya. Oke, salam udara tenang ya Pak semua. Oke, tepuk tangan. Sangat mendalami sekali ya. Oke, kita lanjut ke adegan yang keempat. Kita langsung dulu panggungnya. Adegan yang keempat. Silakan disimak dulu ya teman-teman. Saat Karin pulang ke rumah, dia menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Alih-alih membela anaknya, ayah Karin menasihatinya dengan bijak. Ayahnya memberi uang untuk mengganti proyektor yang rusak dan mengingatkan anaknya tentang pentingnya tanggung jawab dan kejujuran. Nasihat ayahnya membuat Karin tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini salah. Oke, setelah dipersiapkan adegan keempat, ini ada Pak Wahyu dan juga Karin. Silahkan dipersiapkan dulu. Sini ya Pak. Oke, silakan. Oke, sudah? Siap? Adegan keempat bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Karin kenapa kok mukanya masih banget? Kamu waktu sebelah ya. Loh, kenapa kok sebel? Coba Karin kan bisa cerita ke ayah. Teman-teman musuhin aku di sekolah. Satu sekolah musuhin Karin. Loh, kenapa kok mungkin Karin? Pasti ada sebabnya kan? Aku difitnah katanya aku jatuhin proyektor. Aku katanya nyenggol temen aku yang bawa proyektor sampai jatuh. Padahal kan enggak. Aku gak nyenggol. Dia jatuh sendiri. Aku malah difitnah terus dimusuhin satu sekolah. Beneran kayak gitu ceritanya? Kan gak mungkin kan temen kamu juga tiba-tiba jatuh gitu. Ya. Coba ceritain bener ke ayah kayak apa? Dan itu waktu itu kan kita berdua disuruh Bu Sri buat ambil proyektor dari gudang. Iya, terus? Terus kita ngambil, terus si temen aku tuh, si Mia, dia tuh ngeyel mau bawa sendiri padahal aku udah nawarin bantuan. Aku bawain juga yuk, soalnya kan berat. Iya, terus? Ya. Tapi dia ngeyel, dia tetap mau bawa sendirian. Ya udah, terus dia jalan, aku jalan di belakangnya, terus aku tuh gak sengaja nyenggol dia sampai proyektornya jatuh. Oh, jadi kamu yang nego. Iya, tapi gak sengaja, soalnya aku takut dimarahin. Oh iya, aku tahu. Ayah tahu kok kalau kamu gak sengaja, tapi kan kamu kan yang nego. Ya. Iya, enggak kok ayah nggak marah. Cuma kamu itu harus bertanggung jawab sama apa yang kamu lakukan.
Kamu bisa paham kan apa yang ayah maksud? Iya. Nah, oke, berarti besok kamu ganti dulu karakternya ke guru kamu, terus kamu minta maaf ke teman kamu sama ke guru juga. Iya ya. Kamu harus ngaku ya apa yang kamu lakukan. Maaf ya ya. Iya, tidak apa-apa. Sudah selesai? Kita bisa mulai. Oke, lanjut ke adegan yang terakhir. Adegan yang terakhir, silakan dikosongkan panggungnya. Adegan terakhir, setelah merenungkan nasihat ayahnya, keesokan harinya Karin mendatangi Mia dan Bu Sri di kelas. Dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada mereka dan memberikan uang yang diberikan oleh ayahnya untuk mengganti kerugian. Permintaan maafnya diterima dengan baik dan suasana kelas kembali harmonis. Mia dan Karin belajar dari pengalaman mereka bahwa penting untuk saling mendukung dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Oke, dalam adegan kelima ini ada Karin, Mia dan juga Bu Sri. Silakan untuk persiapkan. Oke. Ini Bu Sri ceritanya di kantor gitu aja. Oke, boleh. Aku di sini udah. Ya. Sudah? Sudah. Oke, adegan kelima bisa dimulai dari sekarang. Oh, Waalaikumsalam, Kak Karin. Kenapa? Kok pagi-pagi udah ke kantor? Saya mau cerita Bu Sri. Cerita apa, Nak? Jadi juga minta maaf juga. Jadi kemarin sebenarnya tentang proyek yang dipercayakan sama Mia itu sebenarnya salah saya Bu. Kemarin saya habis dimarahin sama ayah saya karena saya nggak jujur, dan akhirnya saya ngerti kalau saya harus jujur sama dan tanggung jawab sama apa yang sudah saya lakuin. Jadi sebenarnya ceritanya itu waktu kemarin Mia bawa proyektor dari gudang, saya nggak sengaja nenggol dia sampai proyektornya jatuh. Tapi gara-gara saya takut buat dimarahin, saya takut disuruh ganti rugi, jadi saya bohong dan malah nyalain Mia. Karin sebenarnya nggak perlu takut untuk mengakui kesalahan Karin. Tapi Ibu apresiasi karena sekarang Karin berani untuk jujur, dan Karin pastinya tahu dong harus meminta maaf ya kepada Mia juga, karena kemarin di kelas juga sedikit ada keributan setelah itu. Karin berani jujur, Ibu nggak marah kepada Karin. Maaf ya Bu, sekali Iya, lagi. apa-apa. Terima kasih Bu, saya mau berniat dulu. Iya, silakan. Niat, iya kenapa? Sudah sarapan? Udah, tadi di rumah. Kenapa? Aku mau minta maaf. Minta maaf? Kenapa? Kenapa? Soal proyektor kemarin sebenarnya aku nggak jujur, aku sebenarnya emang aku yang nyenggol kamu, nggak sengaja nyenggol kamu sampai jatuh. Dan selesai juga permasalahan itu dan gak usah dipikirin. Ya tapi tetap aku ngerasa bersalah, jadi aku mau minta maaf karena udah bikin teman-teman buat ikut nolong kamu gitu. Iya, Minta maaf ya. Udah maafin kok, apa-apa. Beneran dimaafin? Iya beneran, kamu teman kan? Teman lagi? Iya. Nah, Yeay. sudah Bapak. Pementasan studio drama yang sangat bagus sekali, perayaannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Teman-teman selamat bertemu kembali ke tempatnya. Oke, karena kita akan melakukan sesi diskusi. Oke, sebelum sesi diskusi, Bapak ingin tahu bagaimana perasaan para pemain tokoh yang ada dalam studio drama. Ada yang mau menyampaikan? Oke, mungkin. Oke, Bapak tanya satu-satu aja ya nanti. Gimana perasaannya setelah menjadi Yunus? Kalau saya sih seru Pak, ya soalnya Oke. orang-orang orang gitu ya. Ya, tapi sebenarnya masih ada yang pengen dilanjutkan adegannya gitu Iya, Pak. saya juga nggak mau, masih mau berantem sama dia. Oke, Saya Pak. terlalu menghayati ya teman-teman. Iya. Oke, oke, Yunus sudah. Karin, gimana perasaannya? Seneng Pak. Seneng ya? Seneng aja. Seneng Iya. karena saatnya saya
saya kan anak ekskul teater Pak. Ya. Jadi karena ada sosiodrama ini saya jadi merasa dikasih tempat buat memberikan talent saya gitu. Menunjukkan Oke, lanjut ke Mia. Pemerannya Mia. Mana? Peran Mia ini kan aku juga bersama kayak sama saya, Bapak Mila juga, terus karakternya juga kurang lebih sama, cuma kalau Mia ini kan karena dia terlalu baik sekali, jadi kayak bukan diri saya juga sih Pak, cuma saya belajar berperan juga di sini. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Lalu peran Busri, gimana peran Busri? Kalau saya sih senang banget ya Pak, karena saya dapat pengalaman baru dalam berakting dan Bu Sri ya 11-12 lah soalnya. Oh, terakhir peran bapak-bapak, Pak Wahyu gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya seru ya Pak. Ya. Nah, terus kan ini pertama kali saya ikut drama kayak gini ya Ya. Pak. Nah itu ada sedikit malu aja gitu Pak. Soalnya tiba-tiba meranin bapak-bapak gitu. Oke, tepuk tangan kita. Oke, sekarang dari pemain udah, sekarang dari observer. Adakah yang mau menyampaikan hasil observasinya selama sosiodrama? Oke, saya mari dulu. Oh, dari saya itu yang pertama tadi itu Karin mendorong Mia dan tidak mau kesalahannya. Oke. Terus yang kedua itu Karin masih menuduh Mia sampai tadi temannya Yunus ikut-ikutan. Oke. Terus yang ketiga itu Karin mengakui kesalahannya ke Mia. Oke, apakah benar teman-teman semua? Oke. Sesuai yang Bapak bilang tadi, berarti otomatis Stefania mendapatkan apa? Oke. Pak, izin sebentar ya, traffic saya Oke, silakan diambil. Oke. Gak apa-apa, kita tunggu dulu ya. Oke, sudah ya. Oke. Berarti otomatis Stefani mendapatkan merah. Oke, teman-teman juga harus aktif ya, jangan mau kalah sama Stefani Mas. Iya. Pasti dong Pak. Oke, dari teman-teman observer yang lain, adakah yang mau menyampaikan hasil observasinya? Oke, Rey, silakan. Tadi yang pertama Karin itu nyalain Mia, padahal dia yang dorong Mia. Terus yang kedua Karin itu udah ketahuan kalau dia yang salah, tapi dia masih nggak mau ngakuin kesalahannya. Ya. Terus yang ketiga ada lagi Pak, akhirnya karena Karin dikasih tahu sama ayahnya, jadi dia mau minta maaf sama ganti rugi. Oke, apakah benar teman-teman? Jadi otomatis Rea mendapatkan Bapak mau menanyakan di awal tadi kan Bapak sudah kasih sebuah kartu, ya kan? Ke teman-teman yang kalah ketika main sosiodrama, main S Breaking, ya gitu ya. Oke, silakan itu dibuka, teman-teman. Siapa ini? Oke, kita baca mulai dari sini dulu. Silakan, Taufik dibaca yang keras. Siapa yang melakukan gaslighting pada pementasan sosiodrama? Oke, silakan dijawab Taufik. Siapa ini tadi siapa? Ayo. Mungkin teman-teman selain yang pemain ada bantu jawab, bisa bantu jawab. Oke, Stefani silakan. Karin, apakah benar teman-teman? Adakah yang tahu alasannya kenapa Karin menjadi seorang gaslighter? Oke, Nizan silakan. Jadi Karin kan tadi nggak mau mengakui kesalahannya, malah Ya. nyalain si Mia tadi Pak. Oke. Nah itu termasuk perilaku gaslighting gitu. Oke, benar banget teman-teman. Jadi otomatis Stefani dan juga Nizan, Traffic Padilla terisi satu lagi, silakan untuk ditempel. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang mendapatkan kartu tadi? Oke, kita mulai dari Dona dulu. Silakan Dona. Oke, pertanyaannya bagaimana cara agar tidak menjadi seorang gaslighter? Oke. Gimana ya? Ada yang mau jawab? Oke, Sofa. Ya, tadi biar gak jadi gaslighter itu berarti kita harus itu Pak berani buat menghadapi kesalahan yang kita buat gitu. Kita harus berani buat bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat gitu. Oke, benar banget. Ada yang mau menambahkan? Oke,
Aili silakan. Harus jujur Pak, karena Oke. tadi Karin tidak jujur. Oke, bener banget. Ada yang mau nambahkan lagi satu lagi? Saya Pak. Oke, silakan Taufik. Harus bisa bertanggung jawab Pak. Oke, bener banget. Teman-teman yang jawab tadi, traffic puzzle-nya silahkan diisi satu stiker lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga itu dari Mila. Silahkan dibaca yang keras, Mila. Baik Bapak, apa gaslighting menurut kalian? Menurut saya gaslighting itu adalah sifat seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Oke, bener banget Mila. Ada kan yang mau menambahkan? Saya. Oke, Stefani dulu. Tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya Pak. Oke, bener banget. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya. Oke, Renata silahkan. Melimpahkan kesalahan yang telah dibuatnya pada orang lain. Oke, bener banget. Bagi teman-teman yang menjawab tadi, silakan untuk presentasinya diisi. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada satu kesempatan lagi, ada satu pertanyaan lagi dari Stefani. Silakan Stefani dibacakan pertanyaannya. Apa dampak bagi pelaku gaslighting pada sosiodrama? Ya, apa dampaknya? Ayo. Apa ya? Ayo. Apa ya? Ada yang mau dijawab? Oke, Dona silakan. Dijauhin teman-teman dan dimarahin guru. Dijauhi teman-teman dan dimarahi guru. Ada lagi? Oke, Aili silakan. Dinasehati ayahnya tadi. Dinasihati ayahnya. Ada lagi? Saya Bapak. Mila silakan. Harus ganti rugi. Harus juga. ganti rugi. Bener banget ya teman-teman. Saya tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman yang baru menjawab tadi, silakan untuk traffic puzzle-nya diisi. Itu ya. Oke. Karena proses bimbingan akan segera berakhir, adakah dari teman-teman yang traffic puzzle-nya penuh? Ya cuma satu. Oke, ada Stefani yang penuh satu. Mungkin ada yang dua, ada yang dua. Ada yang dua. Saya juga Pak. Oke, ada yang satu. Ada yang nggak sama sekali. Nggak ada. Kalian semua good job. Karena tadi puzzle-nya yang penuh hanya dari Stefani, maka bimbingan kali ini yang berhak mendapatkan reward dari Bapak adalah Stefani. Boneka cakra dari Bapak. Silakan diterima Stefani. Aku juga mau. Oke, traffic puzzle silakan diterima oleh Bapak. Oke. Mau Pak. Oke, bagi teman-teman yang traffic puzzle-nya belum penuh, silahkan untuk dibawa ya. Oh, iya. Nanti silahkan untuk dipenuhi di sesi bimbingan selanjutnya. Usahakan traffic puzzle teman-teman penuh merah, kuning, hijau untuk ditukarkan hadiah kepada Bapak. Seperti itu ya. Dan tentunya teman-teman harus meningkatkan keaktifan teman-teman biar teman-teman mendapatkan traffic puzzle. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya dong dan tentunya hadiahnya bakal lebih menarik gitu ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini namanya Self Better Roadmap. Self Better Roadmap ini adalah roadmap atau peta perjalanan yang harus kalian lakukan atau 5 hal yang harus kalian lakukan agar kalian tidak menjadi seorang gaslighter. Silakan diisikan nama dan juga trouble-nya di sini ya. Di pojok sini silakan diisikan dan diisikan 5 hal yang harus kalian lakukan agar tidak menjadi seorang gaslighter. Kita sepakati dulu apabila pengerjaannya dalam waktu 5 menit, apakah cukup? 7 menit. Nah, 5 menit. oke, kita ambil menit sih, aja kita ambil tengah-tengahnya aja ya. 7 menit gimana? Oke. Sepakat ya? Semuanya bawa ballpoint? Oke, bawa ballpoint semua, bagus. Bapak akan bagikan ya. Nah, di sini ada 5 orang. 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan teman-teman diisi identitasnya dulu dan diisi LKPD Self Better Roadmap-nya. Apabila ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan ke Bapak. Silakan. Apa ya? Oke, sudah selesai semua teman-teman? Berat 1 Pak. Oke, silakan diselesaikan dulu ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua. Selamat
turut diangkat self development-nya. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, Bapak ingin tahu bagaimana isi self development kalian? Adakah yang sukarela untuk menyampaikannya? Oke, Sofa, silakan. Ya, jadi buat kita itu melakukan hal yang agar gak jadi gas lighter itu yang pertama ada tidak boleh menyalahkan orang lain, Pak. Tidak boleh menyalahkan orang Iya. lain. Terus kita juga harus jujur. Jujur. Terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tidak boleh memutarbalikkan fakta kayak sekarang tadi. Oke, benar banget. Sama kita tuh harus berani buat menghadapi akibat dari masalah yang kita buat gitu, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, karena cowok udah, Bapak ingin satu jawaban dari cewek. Oke, Ray, silakan. Yang pertama itu harus jujur, Pak. Terus bertanggung jawab. Terus harus berani minta maaf. Terus juga nggak boleh egois sama nggak boleh marah-marah ke temennya. Oke, benar banget, tepuk tangan jawabannya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah mengisi self development dengan baik. Semoga 5 hal itu benar-benar bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya. Oke. Amin. Silahkan dikumpulkan ke Bapak self development-nya. Sini. Ya, Bapak. Terima kasih ya. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanyakan mengenai kesimpulan dari bimbingan kelompok hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama kali ini? Oke. Sosiodrama tadi judulnya apa? Gaslighting. Oke. Namanya masih ingat ya? Gimana? Apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan. Siapa ya? Siapa? Mila, silakan. Dari pelajaran dari sosiodrama tadi, jadi kita tahu bahwasanya kita nggak boleh menyalahkan orang lain, harus berani, jujur, bertanggung jawab juga. Oke, benar banget, Mila, tepuk tangan. Oke, kesimpulan udah. Lanjut adalah kesan-kesan. Yuk, gimana kesan-kesannya teman-teman selama mengikuti sosiodrama kali ini? Adakah yang mau menyampaikan? Oke, Nizar dari tadi udah angkat tangan, silakan. Kesannya seru sih Pak, seru banget hari ini. Oke, seru banget. Pengen ada sosiodrama lagi di lain hari mungkin Pak kalau bisa ya. Oke, terima kasih Nizar. Tepuk tangan Nizar. Oke, ada lagi satu lagi yang menyampaikan kesan-kesannya. Satu lagi. Bapak oke, silakan Renata. Tadi sangat seru banget karena kita belajar banyak hal tapi dikemas dengan cara yang seru, apalagi cara yang saya sangat tertarik dan saya bisa melakukannya gitu Pak. Terus pesannya semoga di lain waktu bakal ada cara-cara lain untuk bimbingan kelompok yang bakal lebih seru lagi. Oke, terima kasih untuk Renata. Oke, karena sesi bimbingannya udah berakhir, Bapak ingin mengucapkan Bapak sangat bangga dengan kalian semua. Dan tentunya jangan lupa untuk mengikuti sesi bimbingan Bapak selanjutnya minggu depan, dan tentunya akan dengan topik yang lebih menarik, dengan hadiah yang lebih menarik juga, gitu ya. Dan jangan lupa pesan dari Bapak, tingkatkan keaktifannya. Biar apa? Review puzzle-nya betul. Itu ya teman-teman, jangan lupa meningkatkan keaktifan. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak minta tolong untuk teman-teman nanti di rumah mengisi instrumen evaluasi hasil, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana pemahaman teman-teman mengenai perilaku gaslighting dalam sesi bimbingan kelompok hari ini, kayak gitu ya. Oke, Pak. Oke, nanti diisikan, silahkan diisi nama, kelas, dan juga di sini nanti ada pernyataan-pernyataan, silahkan diisi. Apabila sangat sesuai diisi nomor 4, kurang sesuai nomor 3, 2, tidak sesuai nomor 1, dan seterusnya, kayak gitu ya. Silahkan diisi. Besok dikumpulkan di meja Bapak melalui ketua rombel. Ketua rombelnya Nizar ya. Oke. Besok silahkan dikumpulkan ke Nizar, kayak gitu ya. Oke. Ini di rumah ya Pak? Iya, ngerjainnya di rumah. Kalau bagian dulu ya. Oh, bukan PR ini. Ini bukan tugas, jadi nggak ada nilainya ya teman-teman. Jadi ini tidak mempengaruhi nilai teman-teman, kayak gitu ya. Jadi nilai saya nggak bakal jelek ya Pak? Ya nggak bakal berpengaruh ke teman-teman. Jadi silahkan diisi sesuai kondisinya masing-masing, kayak gitu ya. Oke. Pak mau tanya ini skor gimana ya Pak? Belum dijelasin tadi. Oke, untuk skornya teman-teman tidak usah isi ya, karena skornya nanti yang menilai adalah Bapak. Teman-teman cukup isi di sini identitasnya saja sama pernyataan-pernyataan ini silakan untuk diberi skor, kayak gitu ya. Oke.
Hasilnya apa ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, jika sudah bisa dipahami, Bapak ingin ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah mengikuti bimbingan Bapak hari ini dengan antusias yang sangat tinggi. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan. Dan Bapak harap keaktifan kalian, antusias kalian akan semakin meningkat seiring dengan kita mengikuti bimbingan Bapak di tiap minggunya ya. Bapak tunggu minggu depan di tempat yang sama dengan topik dan media yang berbeda dan dengan media yang lebih menarik ya. Mohon maaf ya apabila Bapak kali ini ada salah. Sampai jumpa minggu depan. Sekian Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi itu gaslighting. Terus yang bukan gaslighting itu gimana? Nah, kalau yang bukan gaslighting itu kayak Ayo cepetan, udah jam 11 ini. Sorry ya, gara-gara aku kita jadi telat. Oh iya, nggak apa-apa kok. Ayo Oke, cepetan. cepet ya. oh, jadi gitu gaslighting. Jadi itu gaslighting kok nggak penting ya? Karena gaslighting bikin pusing. Nah, sudah paham kan apa itu gaslighting? Ada beberapa cara untuk menghindari dan mengatasi gaslighting loh. Yang pertama, kita harus bisa mengenali tanda-tanda gaslighting dalam diri kita sendiri. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih waspada dan membangun kesadaran diri. Selain itu, jangan pernah membiarkan diri kita dipengaruhi oleh manipulasi emosional orang lain. Jangan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang tidak kita lakukan. Menurutmu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gaslighting? Kita juga bisa memberikan waktu untuk berpikir dan tidak takut untuk berbicara dengan orang lain tentang apa yang kita rasakan. Jangan membenamkan kepala di dalam pasir. Gaslighting bikin pusing.